Anak presiden juga jualan. Tapi berani diadu dari segi rasa ya? Boleh, kalau cuma masalah. Oke. Oke. Saya Muhadi. Untuk mengembangkan bisnis martabak, bukanlah perkara gampang. Bagi Muhadi, membuka usaha martabak butuh konsistensi, bukan modal semata. Apalagi nama beken atau bawa nama besar orang tua. Pria berusia 48 tahun itu mengalami jatuh bangun berkali-kali hingga akhirnya usaha martabaknya bertahan sampai hampir 25 tahun. Muhadi memulai bisnis usaha martabak sejak usia 23 tahun. Ketika itu dia belum buka usaha sendiri, masih ikut saudaranya. Lebih 5 tahun belajar dengan orang, Muhadi memberanikan diri membuka usaha martabak sendiri. Awal 2005, pria asal Purworejo itu menyewa lapak di pinggir jalan. Untuk memulai usaha sendiri, ketika itu Muhadi butuh modal awal sekitar 10 juta rupiah. Modal itu sudah termasuk beli bahan-bahan dan alat-alat produksi. Dan juga, sudah termasuk sewa tenda. Cuma karena keterbatasan modal, Muhadi tidak sanggup menyewa tenda dan lapak secara tahunan. Dia hanya mampu sewa tenda setiap bulan. Modalnya tadi itu sebagian dipinjam Muhadi dari kakaknya. Saat memulai usaha, bahkan sampai sekarang, Muhadi mengaku memang tidak pernah mendapat bantuan dari siapapun, termasuk bantuan negara. Dulu pakai tenda kita. Pakai tenda di depan, ya soalnya ya kalau lagi hujan, lagi musim hujan tuh repotnya bongkar pasang. Ya alhamdulillah lama-lama kelamaan ya ada peningkatan, ya alhamdulillah bisa masuk ke kios gitu. Di mana dulu Pak? Di depan sih, di sini juga, cuma di depan. Oh, Di agak ke ya. sana. Oh, oke, di depan. Nah, Nah, itu berapa lama Pak pakai tenda dulu Pak? sudah tunduk sekitar berapa ya? Lama juga sih, ada puluhan tahun kita di tenda. Ada 10-an tahun kita. 10 tahun. Ada 10 Pak ya? Iya, ada 10 tahun. Berarti boleh dulu. Ketika memulai usaha sendiri, Muhadi mengaku sangat berat menjalaninya. Dia pernah merasakan martabaknya hanya laku 1 bungkus dalam 1 hari. Sampai Muhadi hampir mundur dari usaha martabak. Lebih dari 20 tahun berlalu, usaha martabak Muhadi terus berkembang. Saat ini, Muhadi punya 2 orang pekerja. Omsetnya semalam bisa mencapai Rp4 jutaan. Rata-rata setiap hari, Muhadi mampu menjual 100 bungkus martabak dari segala varian. Sampai sekarang, Muhadi sudah memiliki pembeli langganan atau yang rutin. Pelanggan martabak Muhadi tidak hanya membeli secara langsung, tetapi sering juga melalui online atau aplikasi percakapan. Ada 2 jenis martabak yang dijual Muhadi, martabak manis dan martabak telur. Varian martabak manis yang paling banyak dibeli, kata Muhadi, adalah martabak rasa komplit, keju, coklat, kacang. Sementara ada juga varian martabak manis lain, ada rasa Nutella hingga durian. Muhadi mengaku bahwa yang menjadi pembeda produk martabaknya dengan martabak lain adalah cara adonan dan takaran bahan-bahan seperti tepung dan gula. Ayah 1 anak ini berharap bisa terus berjualan martabak. Muhadi mengaku tidak ingin berpindah profesi atau usaha produk lain. Dirinya sudah menyenangi usaha berjualan martabak. Bahkan Muhadi masih terus belajar untuk membuat martabak yang lebih enak lagi. Muhadi mengakui saat ini memang semakin banyak orang-orang yang membuka usaha martabak. Bahkan tidak jarang, usaha martabak tersebut dimiliki publik figur hingga anak presiden. Meski demikian, warga Limo Depok ini berani mengadu rasa martabaknya dengan rasa martabak Markobar, milik anak presiden. Pak Adi berani diadu ya rasa martabak Bapak dengan rasa martabak mereka Pak? Nah, boleh lah.
Ya. Boleh kalau cuma ya. Yakin lebih enak Pak, ya? Ya kalau menurut saya sih punya saya lebih enak. Tapi Bapak pernah dengar ya kayak artis Ah kayak iya apa? banyak. Ada anak presiden juga jualan. Tapi berani diadu dari segi Ah, rasa ya. boleh kalau jangan Iya. salah. Oke. Oke. Berbanding terbalik dengan Muhadi, Gibran Rakabuming Raka justru memulai dengan bayang-bayang anak Presiden Indonesia, Joko Widodo. Pada tahun 2015, Gibran memulai usaha martabak dengan brand Markobar alias Martabak Kota Barat. Wakil Presiden versi KPU tersebut, mengakui sisi bisnis martabak tersebut dari Arief Setiobudi. Arief membangun Markobar sejak tahun 1996. Di awal bisnis, Arief berjualan martabak di kaki lima. Tepatnya, di pinggir jalan Kota Barat, Solo. 8 tahun Arief berdagang, bisnis martabaknya maju. Karena Markobar terkenal di Solo, pada 2015 Gibran mengambil alih Markobar. Nilainya tidak disampaikan ke publik. Hanya saja, bisnis Markobar bukan dibangun Gibran dari awal, melainkan sudah terkenal baru diakuisisi Gibran. Setelah mencaplok Markobar, Gibran mendirikan gerai Markobar pertamanya di Jalan Sutawijaya, Penumping, Laweyan, Solo pada Maret tahun 2015 silam. Setelah itu, Gibran membuka beberapa cabang Markobar hingga ke DKI Jakarta. 5 tahun mengelola Markobar, satu persatu gerainya tutup. Misalnya di DKI Jakarta, ada Markobar cabang Cikini, lalu Markobar Tebet dan Markobar Bintaro. Kemudian, Markobar Pondok Indonesia, dan banyak gerai lainnya tutup lantaran pendapatan menurun. Padahal sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu punya 40 gerai, tersebar di Indonesia. Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Celios, sekaligus pengamat ekonomi digital Nailul Huda, rontoknya bisnis Gibran setelah mendapatkan banyak pendanaan dengan nilai fantastis. Dan yang membuat bisnis kuliner Gibran gagal, karena produk yang ditawarkan ke masyarakat cenderung mengikut arus alias gejala FOMO, Fear of Missing Out. Ketika trennya selesai berganti, pasti sepi. Apalagi kalau tidak ada inovasi.